seperti Muhammad Kacik, ya, tapi sampai sekarang dia tidak menyangkal Tuhan. Itu dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Dari awal saudara. Mujizatmu
Puji syukur kami panjatkan atas semua yang kau berikan, hanya penyertaan-Mu, oh Yesus. Bersorak-sorak dalam namanya, beriak-iak dalam namanya, memuji dan menyembah, oh Yesus. Puji syukur kami panjatkan atas semua yang kau berikan, hanya penyertaan-Mu, oh Yesus. Bersorak-sorak dalam namanya, beriak-iak dalam namanya, memuji dan menyembah, oh Yesus. Bersorak-sorak dalam namanya, beriak-iak dalam namanya, memuji dan menyembah, oh Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, Kau sumber segala pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Mu Yesus, Kau sumber segala kekuatanku. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, Kau sumber segala kemenanganku. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, ku temukan arti hidupku. Yang kau luput dari daya kasih-Mu, Kau bentuk langkah kami, dan Kau tak meninggalkan. Yesus Kristus Tuhanku, hanya dalam nama-Mu, hanya dalam kuasa-Mu, Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, Kau sumber segala pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Mu Yesus, Kau sumber segala kekuatanku. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, Kau sumber segala kemenanganku. Hanya di dalam kuasa-Mu Yesus, Kau temukan arti hidupku. Pengharapan kami, karena segalanya, semuanya apa yang kami perlukan, butuhkan sudah ada di dalam nama Yesus. Karena itu kami tidak berharap kepada yang lain. Kami hanya mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan kami terjagai, terlindungi. Di dalam tangan Tuhan kami punya kepastian. Amin. Amin. Karena itu kami tidak mau cari yang insya Allah yang mudah-mudahan. Kami mau cari yang pasti. Yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan semua orang. Tidak ada orang yang tidak Yesus ciptakan. Semua orang diciptakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur
Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan kami yakin percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu ya Tuhan Allah. Dan itu menyukakan hati-Mu. Lewat pujian penyembahan itu kami terima kasih karunia yang Kau limpahkan buat kami, sehingga kami tidak membanggakan diri, tapi kami bersyukur atas panggilan ilahi, atas ketetapan ilahi, atas ketetapan ilahi, dan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Yaitu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dia Tuhan satu-satunya yang esa. Nggak ada Tuhan yang lain lagi. Urapi semua kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Amin. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Karena kami percaya setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, dia nggak punya darah. Hanya Yesus yang punya darah. Semua makhluk roh tidak ada darah. Hanya Yesus yang adalah roh Allah yang punya darah. Karena itu kami percaya oleh darah Yesus kami dibebaskan. Amin. Kami dimerdekakan. Amin. Kami diselamatkan. Amin. Sehingga kami tidak lagi menanggung kutuk. Kami terima berkat. Amin. Karena darah Tuhan sudah tertumpah atas kami. Tuhan yang mana tidak punya darah? Hanya Tuhan Yesus yang punya darah. Kami bersyukur Tuhan kami punya darah. Oh, luar biasa. Tanpa darah kami tidak akan bisa diselamatkan. Oleh darah Yesus, darah yang kudus, kami terima keselamatan. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Karena kami tahu tempat ini bukan milik kami, bukan milik organisasi. Tempat ini adalah milik Tuhan Yesus. Urapi semua kami Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang lebih meriah, haleluya. Oh, masih muda-muda saudara, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Di dalam Tuhan gak ada tua, di dalam Tuhan semua muda. Alkitab bilang semakin tua kita semakin berbuah. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Yel 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 yel. Kopassus Kristus. Haleluya. 3, 2, 1. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Haleluya. Jadi haleluya. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara besar. Di dalam Tuhan kita cakap, menanggung segala perkara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang ini bagi orang tertentu kondisinya biasa saja. Bagi orang tertentu kondisinya setengah baik, bagi orang tertentu baik. Tapi bagi orang tertentu kondisi sekarang ini kurang baik. Tapi apapun itu kondisinya, yang jelas firman Tuhan tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak bisa berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Langit bumi akan berlalu, firman Tuhan tidak bisa berlalu. Karena itu jangan kau percayakan hidupmu kepada yang berlalu. Percayakan hidupmu kepada yang tinggal tetap, yaitu firman Allah. Jangan hidup dari situasi kondisi keadaan, karena situasi kondisi keadaan berubah-ubah setiap saat. Tapi hiduplah dari firman Allah. Amin. Yang tidak bisa dirubah oleh apapun, oleh siapapun. Di dalam firman kita terpelihara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dalam situasi kondisi seperti ini, saya percaya ini cocok buat kita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29,
Kita baca Filipi 1 ayat 29. 3, 2, 1. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Saudara, Anda jangan salah paham dengan ayat ini seolah-olah Tuhan memberikan kepada saudara penderitaan. Tidak. Ya. Seolah-olah Tuhan suka Anda menderita. Tidak. Seolah-olah kalau Anda menderita Tuhan senang. Tidak. Di sini ayatnya artinya gini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Artinya percaya itu ya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bukan karena hasil usaha kita. Ya. Tetapi ketika kita menderita, ya, ketika kita menderita itu ada penyebabnya. Nah, ayat 28. Biar Anda paham. Ayat 28. Ayat 28. 3, 2, 1. Dengan daya diletakkan sedikitpun oleh orang bagi mereka semuanya itu adalah tanda perkasaan, tetapi bagi kami tanda keselamatan, dan itu datang dari Nah, baru Anda bisa sedikit paham cakrawala berpikir Anda. Saya akan buka sedikit-sedikit. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Berarti ada lawan-lawan yang ingin menggentarkan kita. Entah itu setan, entah itu orang yang dipakai setan, entah itu makhluk-makhluk lain, ya. Itu digunakan ya oleh kuasa-kuasa gelap, oleh roh-roh jahat, iblis setan, ya, untuk memberikan rasa takut kepada kita. Ya, ingat baik. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Apa yang mereka buat itu tanda kebinasaan, karena mereka ingin menakut-nakuti kita. Tetapi bagi kamu itu tanda keselamatan. Bagi kita itu tanda keselamatan. Haleluya. Dan itu datangnya dari Allah. Dengan kata lain, orang mereka-rekahkan kejahatan kepada kita, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Nah, barulah lanjut ayat 29 biar Anda paham. Penderitaan yang seperti inilah maksud Tuhan. Tuhan kasih kita karunia untuk menanggulanginya. Baca ayat Alkitab harus benar ya. Kalau nggak benar saudara nggak suka sama Tuhan. Kalau baca ayat itu nggak benar, saudara nanti benci sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang kasih penderitaan. Seolah-olah Tuhan senang kalau Anda menderita. Seolah-olah kalau Anda menderita dapat pahala. Bukan. Waktu Anda menderita karena satu dan lain hal, Tuhan kasih karunia untuk tetap kuat dan menang. Lebih daripada pemenang. Itu arti ayat ini. Saudara, itu sebabnya saya sering katakan, kata-kata ini juga untuk mengubah pola pikir anak saya yang mungkin sudah tercekoki dengan omongan saya yang dia salah paham. Haleluya. Kerja keras kita tidak bisa membuat kita berhasil, sukses. Tetapi ketaatan kita membuat kita kerja keras. Saya mau kasih paham Anda. Jam 3 pagi saya sudah dibangunkan Tuhan. Dan jam 6 saya udah ngantuk jam 6 pagi. Saya harus doping. Kopi bukan sabu. Kopi bukan minum-minuman yang beralkohol. Bukan. Kopi bukan Inex. Haleluya. Itu yang ketawa-ketawa itu pasti pernah pakai dulu. Luar biasa. Iya, haleluya. Iya, tapi puji Tuhan ya. Anda dulu pernah pakai Inex, pakai sabu, Magadon, Rehepnol, Pelbeka. Tapi sekarang Anda sudah bebas. Karena Tuhan, oleh darah Yesus, kita bebas. Bukan hanya bebas dari Inex, dari sabu, dari alkohol-alkohol yang memabukkan, tapi bebas juga dari hukuman yang seharusnya kita terima akibat perbuatan kita. Haleluya. Tapi ketika kita dilepaskan, kita jangan kembali ke kubangan. Karena hanya babilah yang sudah dicuci bersih, dia akan kembali ke kubangan. Jadi orang yang suka kembali ke masa lalu, itu adalah babi. Haleluya. Haleluya. Yang ketawa itu artinya sudah bertobat. Yang nggak bisa ketawa itu artinya agak sedikit tersinggung, tersungging hatinya.
Haleluya. Jadi ayat ini jangan disalahartikan, saudara. Sebab kepada kamu dikarunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, saudara, kau percaya itu pun karena kasih karunia Tuhan. Kau menderita itu pun Tuhan akan tetap kasih karunia itu untuk engkau bisa menanggulanginya. Andai kata engkau percaya tapi tidak terus menerus kasih karunia itu menyertai engkau, sekali waktu engkau akan menyangkal Tuhan. Haleluya. Sama juga ketika engkau menghadapi penderitaan, tidak ada kasih karunia Allah, engkau pun tidak akan bisa menang. Engkau pasti akan mundur dari Tuhan. Karena itu engkau butuh kasih karunia Tuhan. Engkau harus terus di dalam Kristus, supaya dalam penderitaan karena Kristus engkau tetap menang lebih daripada penang. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita buka firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 3, 2, 1. Terus kembali ayat ketiga supaya saya bisa jelaskan. Kembali ke ayat yang ketiga. Ikutlah menderita seorang prajurit, ya, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya ini, saudara, bukan kalau ada orang lain menderita kok jadi ikut-ikutan pingin menderita, bukan. Haleluya. Artinya di sini, saudara, kalau memang penderitaan itu kau harus hadapi, jangan lari, ikuti saja. Karena ada kasih karunia Tuhan. Amen. Tuhan akan berikan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas untuk kau menang. Amen. Otak harus bisa memahami firman dengan benar, sehingga engkau tidak marah sama Tuhan. Haleluya. Ketika engkau menderita, engkau jangan lari dari penderitaan. Ikuti saja. Karena di balik penderitaan ada kasih karunia. Di balik penderitaan ada rancangan Tuhan. Di balik penderitaan Tuhan buka jalan. Pengen sore-sore buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Itulah baru punya gelar prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Haleluya. Anda bukan big boss, Anda prajurit. Sekalipun misalnya ada di TNI pangkatnya bintang 4, dia tetap mengatakan prajurit. Kenapa? Kok dia nggak berkata saya komandan TNI? Karena memang mereka dididik sebagai seorang prajurit. Walaupun dia komandan, tapi mental seorang prajurit. Haleluya. Maksudnya ketaatan seorang prajurit. Saudara, Anda adalah prajurit Tuhan. Anda tidak boleh lari dari panggilan. Sekalipun sekarang Anda menghadapi penderitaan, tetap setia. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Terus ayat 4-nya apa kata Alkitab? 3, 2, 1. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak menyembunyikan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, prajurit di zaman itu, saudara, itu sudah dapat gaji dari kaisar. Jadi ini dikasih sebagai contoh. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Kenapa? Karena sudah digaji oleh komandannya. Pasti makan minumnya sudah disiapkan oleh komandannya. Ya, dengan soal-soal penghidupan, makan, minum, tempat tidur, haleluya, dan yang lain-lainnya sudah disiapkan. Tentara-tentara yang sekarang sedang berdinas, mereka nggak perlu memusingkan apa yang besok mereka makan minum, karena mereka sedang berdinas dan mereka seorang prajurit, tidak perlu memikirkan itu. Yang penting mereka berjuang untuk menyenangkan komandannya, supaya dapat nilai baik dari komandannya, sehingga mereka mendapat kenaikan pangkat yang maksimal. Haleluya. Jadi kita seorang prajurit Kristus,
Kita nggak perlu memusingkan soal-soal apa yang kita harus makan minum, apa yang kita harus pakai. Burung di udara aja dipelihara, kembang bakung dihiasi, lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Apalagi kita. Haleluya. Saudara, tadi waktu nyanyian pertama itu, saudara, Tuhan kasih tahu sama saya, ternyata yang bisa merasakan penderitaan Tuhan di atas Golgota hanya kita. Malaikat nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Makanya itu di Ibrani sempat dikatakan itu sebagai anak manusia dia lebih rendah dari malaikat. Jadi malaikat nggak bisa merasakan itu. Tapi yang bisa merasakan hanya saudara dan saya. Kalau Anda bisa merasakan penderitaan Kristus, di mana dia di atas kayu salib diperlakukan tidak adil, diperlakukan seperti bukan makhluk yang manusiawi, diperlakukan begitu sangat luar biasa kejamnya, saudara. Ya, sampai sekarang itu pun jadi pembicaraan di banyak kalangan. Apakah benar peristiwa itu seperti itu? Ada yang nggak mengakui, ada yang mengakui, bahkan ada yang sangat menghina. Ya, Tuhanmu aja nggak punya kolor, kau minta celana. Haleluya. Penghinaan itu, saudara, nggak bisa dirasakan oleh malaikat, hanya bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Tuhan. Dicambuk bukan dengan cambuk yang biasa, dicambuk dengan cambuk yang bisa membawa kulit-kulitnya, yang bisa membawa dagingnya, karena cambuknya itu seperti pancing. Dicambuk, biasanya itu dalam hukuman Romawi 39 kali dicambuk, saudara. Dipaku. Ternyata dipakunya bukan di sini, saudara. Di sini. Lebih sakit lagi di sini, di urat nadi ini. Makanya, saudara, urat nadi inilah tempat peredaran darah. Disalib di situ, saudara. Mengerikan. Saudara tahu, waktu dia disalib, dia tidak menyangkal. Dia tetap menjalankan visi misinya supaya Anda dan saya menerima keselamatan. Amin. Haleluya. Saya merasakan itu jam 3 pagi, bagaimana penderitaan Tuhan. Terus Tuhan kasih kepada saya pandangan-pandangan ilahi, dan saya bisa merasakan penderitaan-penderitaan Tuhan. Dan saya juga menarik kesimpulan bahwa apa yang kualami ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan alami. Itulah, saudara, Tuhan saudara yang bisa merasakan penderitaan saudara, karena dia lebih dulu menderita. Tuhan lain nggak bisa, karena dia nggak pernah menderita. Bagaimana mungkin dia merasakan penderitaan umatnya, orang dia nggak pernah menderita. Haleluya. Tuhan kita pernah mengalaminya, karena dia pernah mengambil rupa manusia, sama seperti saudara, yang membuat berbeda. Dia roh Allah dan firman Allah, tidak berbuat dosa. Itu yang membuat berbeda. Tapi penderitaan yang dia alami sungguh sangat mengerikan sekali. Tetapi dia tidak menyangkal, dia tidak memberontak, dia tidak mau, saudara, menolak penderitaan itu. Dia tetap melakukan penderitaan itu supaya engkau menerima keselamatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini jangan pernah hilang dari gereja. Berita ini harus sering disampaikan oleh gereja, karena hanya karya Kristus yang membuat berbeda dengan agama lain. Karena Allah Tuhan yang lain pun katanya bisa ngampuni, tetapi Tuhan Allah yang lain tidak pernah menebus umatnya. Tapi Yesus, Tuhan Allah, dia menebus, saudara. Amin. Dia bukan hanya mengampuni, Amen, tapi dia menebus. haleluya, Supaya tidak ada lagi ikatan-ikatan janji yang tetap dipegang oleh setan. ya, Karena apa? Karena Tuhan sudah tebus Anda dari penggadean. haleluya, Sehingga penggadean tidak akan lagi bisa menahan Anda di kantornya, Ya. karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara, tapi masku masih di penggadean. Anda gagal paham. Anda yang ditebus, bukan mas Anda. Mas Anda biarin di penggadean, nanti sampai gajian baru tebus sendiri. Haleluya.
Anda yang sudah ditebus. Musim pandemi ini banyak orang gade-gade barang di penggadian. Makanya kalau Anda mau buka usaha penggadian sajalah. Haleluya. Pasti laris yang gade-gade. Iya. Jadi saudara, Tuhan Yesus di sini ya, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Haleluya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi Anda nggak usah pusing dengan persoalan masalah kesulitan Anda. Anda hanya berbuat sesuatu bagaimana Tuhan bisa Anda senangkan. Karena Anda sudah ditebus oleh Dia. Hidupmu bukan milikmu, hidupmu punya Tuhan. Jadi engkau nggak berhak atas hidupmu. Tuhan yang berhak atas hidupmu. Ngapain kau pusingkan soal hidupmu? Ngapain kau pusingkan soal makan minum, sedangkan hidup Dia kasih. Banyak orang yang punya makan minum, punya beras berapa ton, punya minyak berapa ton, tapi nggak punya hidup. Besok dikubur, masuk ke liang lahat, ketemu nongkar nangkir di sana. Haleluya. Tapi saudara, bukan hanya makan minum, Anda diberi hidup. Itu lebih penting dari makan minum. Kalau gitu Pak, makan minum nggak penting. Kalau kau bisa hidup tanpa makan minum, nggak apa-apa. Yang penting kau hidup. Anda harus paham maksud saya. Hidup itu lebih penting daripada makan minum. Haleluya. Kalau makan minum bisa buat orang hidup, berarti orang kaya nggak bisa mati. Dia punya stok makanan, dia punya stok minuman, segala jenis minuman dia ada di situ. Saya nggak mau sebut karena saya tidak di-endorse. Ada semua di sana. Haleluya. Tapi kenapa dia mati? Kenapa saudara sekarang hidup walaupun mungkin tadi Anda nggak sarapan? Karena mungkin beras nggak ada. Tapi yang penting Anda hidup. Itu yang penting. Kalau kau hidup, ya jangan memusingkan soal makan minum. Haleluya. Jadilah seorang prajurit. Haleluya. Yang hanya terus berjuang bagaimana bisa menyenangkan komandannya. Haleluya. Karena komandan kita yang punya segala-galanya. Haleluya. Kalau kau bisa menyenangkan Tuhan komandanmu, maka apapun yang kau perlukan, butuhkan, Dia pasti siapkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8. Haleluya. 3, 2, 1. Jadi jangan bersaksi Tuhan kita dan seorang perempuan dan dia kita menderita baginya oleh Allah. Haleluya. Tidak semua mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus mengingatkan kepada semua mereka yang dulunya pengikutnya, jangan kau malu karena aku. Tetap bersaksi walaupun aku di penjara. Aku bukan rampok, bukan copet. Walaupun mungkin aku dikasih makan tai, tapi aku tetap menyembah, memuji Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan kau malu, kata Tuhan. Kata Paulus, jangan kau malu karena aku di penjara. Haleluya. Seorang hukuman karena Tuhan loh, bukan karena rampok copet, bukan karena korupsi, bukan karena pencucian uang. Nah, saudara, saya nggak mau sebutkan di sini. Itu makanya aku bilang, kau kok nggak percaya sih kalau ini penuh full Tuhan kasih mall? Kemarin saya ke Roxy sama anak saya. Haleluya. Pak, tapi kan Bapak belum vaksin. Lah, itulah kuasa Tuhan. Makanya orang sono bingung yang di situ. Bapak udah vaksin belum? Kok bisa masuk? Ya bisa karena Tuhan, saya bilang. Lah, dia nggak percaya. Orang Roxy itu yang punya toko-toko yang saya kenal nggak percaya. Sekarang gini aja, kalau kau nggak percaya, kasih tiket saya pulang pergi Medan. Saya pasti bisa naik pesawat. Sebenarnya tiket itu tidak perlu, saya bilang. Saya bisa naik pesawat, tapi nanti di dalam pesawat nggak ada bangku saya, itu masalahnya. Kalau saya nggak bisa naik pesawat, saya akan kembalikan 10 kali lipat. Mereka cengang. Anak Medan, bro. Imanmu nggak boleh digoyahkan.
oleh gertak-gertak sambal. Buktinya nggak berani dia kasih tiket. Ya kan? Haleluya. Itu pernah kejadian juga di dalam kehidupan saya waktu pelayanan saya di kota Cane sana. Di belakang, kiri, kanan gunung semua rumah orang. Saya bilang, kalau Anda punya iman sebesar gunung, pindahkan. Punya iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung ini. Ketika saya selesai, ada orang datang ke saya. Pak, tadi Bapak ingat khotbah Bapak apa? Kata Bapak, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita bisa pindahkan gunung. Iya, betul. Coba Pak, gunung-gunung ini pindahkan. Ngeri nggak? Terus kalau pendeta yang mentalnya mental tempe, oh itu maksudnya gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, ya? Itu kan mau cari aman aja. Saya langsung bilang, akan saya pindahkan. Negara kita negara hukum. Panggil bupati, panggil di situ wali kota, panggil di situ kapolres, dandim, semua pejabat-pejabat muspida yang ada, tanda tangan supaya kalau kupindahkan ke tengah jalan, aku tidak dipenjarakan. Mau kupindahkan ke tengah jalan atau ke rumahmu? Udah Amang, jangan Amang. Kebetulan dia orang Batak. Mengalahkan orang Batak itu gampang. Itu hanya banyak gertak. Haleluya. Ya, buktinya dia bilang, unang Amang, unang katanya. Jangan Amang katanya. Takut dia mau kupindahkan gunung itu ke rumahnya. Habis rumahnya rontok, rubuh. Haleluya. Jadi jangan malu Anda bersaksi. Haleluya. Saya akan lanjutkan tadi ya. Saudara tahu ya, kenapa saya harus sampaikan? Supaya saudara percaya. Ya, menit keberapa ini? Ingat dan haleluya. Saudara tahu, dia bilang begini, Pak, itu buktinya tanda-tanda. Gampang kan? Mall berapa sih? Si Daniel langsung bilang, ada mall yang mau jual 900 miliar katanya. Nanti dibeli bapakku, sudah dikelola berapa tahun, jual. Halo. Ngeri. Saya sampai rumah pikir, iya bener loh ini saudara, ditawar-tawari. Anda tahu ini ya maksudnya ya. Ini berarti uang yang nggak jelas dari sana mau dikirim. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Haleluya. Saudara, makanya saudaraku yang saya kasih, Anda harus percaya. Kemarin ini udah mau jadi, ini ada kurang lagi sono. Saya pikir udah jadi lah ini 2 minggu 3 minggu lagi punya mall. Haleluya. Berkurang orang kirim transfer ke saya. Kenapa? Katanya saya udah punya banyak duit mau beli mall. Iya. Itu gara-gara saudara nggak percaya, saya ulang-ulang. Saya ngerugi jadi berkurang orang transfer saya. Iya. Seminggu ini aja cuma ada berapa entah 1,5 juta kalau nggak salah. Ya biasanya itu pasti udah ada 4 juta lebih. Iya, karena saya suka ngomong begini. Ini risiko iman begini. Haleluya. Iya kan? Orang yang nggak ngerti, ya, kalau sosok iman, orang nggak ngerti. Udah makan bro? Oh haleluya. Padahal kau lapar, makan bro. Oh puji Tuhan. Ya udah, dia nggak tahu lagi makan. Pikirnya kau kenyang. Haleluya. Resiko. Iya. Resiko. Gimana kabarmu? Oh, puji Tuhan, luar biasa. Padahal duit nggak ada. Iya kan? Padahal orang tadi mau kasih kau uang untuk ongkos transport supaya kau bisa naik busway atau naik angkot, ketemu di jalan. Gimana kabar Pak Pri? Haleluya, puji Tuhan. Ah udahlah, punya duitnya dia kan. Itu resiko. Jangan takut dengan resiko, karena ada yang Tuhan siapkan nanti orang lain yang beri lebih banyak. Haleluya. 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 Jadi saudara bersaksi terus, jangan malu, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Luar biasa. Bapak ini saudara, ini mau ke gereja sini aja dia permisi dulu sebelumnya. Kalau nggak salah minggu kita ibadah, Jumatnya dia datang. Boleh do di soundbar gereja. Katanya aku nggak mau lagi di sana. Wah, saya umurmu berapa? 60 lebih. Aduh. Bukan nggak mau, di sana nggak boleh. Di sana udah nggak boleh, 60 tahun ke atas tidak boleh orang bergereja. Hanya di sini yang boleh, umur 80 pun boleh di sini. Haleluya. Hanya pendeta Lubis yang berani terima orang umur 80 tahun ke gereja. Dia nggak percaya, kau teslah kemana-mana. Iya. Kau masuk gereja di mana-mana pasti harus dicocok-cocok dulu, cocok-cocok. Di sini nggak ada cocok-cocok.
Haleluya. Karena kita udah cocok, ngapain dicocok-cocok lagi? Kita udah cocok kan? Chemistry-nya udah sama kan? Habitnya luar biasa kan? Ngapain dicocok-cocok lagi? Haleluya. Makanya saudara, Anda jangan malu bersaksi. Haleluya. Aku kemarin berpikir terus lagi tidur saudara. Gimana ya? Kalau ada orang mempolitisasi saya, entah gimana, saya masuk penjara. Apakah mereka ini meninggalkan saya? Ya, yang tadinya Pak Pendeta, Pak Gembala, apakah karena saya menjadi narapidana, mereka katakan, wah, itu bukan gembala saya. Haleluya. Itu dialami Paulus. Jangan salah Pak Tanjung, begini. Kalau saya udah di penjara belum tentu. Nah, kan dulu pernah kasus Madura. Saya nanggulangi sendiri, sini ketakutan sendiri. Untung ada dari Cawang yang dukung saya. Saya udah gemetar-gemetaran. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita ya jangan pernah takut menderita karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah takut menderita karena Tuhan. Dan jangan biarkan orang yang menderita karena Tuhan kau tinggalkan begitu saja. Berikan support, berikan semangat bagi mereka supaya mereka tetap berjuang di jalan Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat yang berikutnya saudara. Haleluya. Kolose 1 ayat 24. Kolose 1 ayat 24. Haleluya. 3, 2, 1. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang pada penderitaan untuk melayani. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda kalau nggak dalam pimpinan Roh Kudus nggak bisa paham. Saya pun awalnya nggak paham apa maksudnya ini. Penderitaan Kristus itu udah paling top chair, paling yang sangat sadis. Tapi katanya masih ada yang kurang. Sekarang aku bersukacita. Dia bersukacita menderita ini, si Rasul Paulus ini, bahwa aku boleh menderita karena kamu, karena gerejanya, karena jemaat pada waktu itu. Nah, kalau saya ngomong ini berarti karena kalian. Nah, haleluya. Dan menggenapkan, nah ini yang saya bingung, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Apakah penderitaan Kristus masih kurang itu? Penderitaan Kristus sudah sempurna, menebus kita dari kutuk dosa. Haleluya. Tapi apa maksudnya? Saya tarik ke zaman sekarang biar Anda paham ya. Haleluya. Giliran Anda telepon saya angkat. Giliran aku telepon gak angkat. Pak Hendrik pernah kejadian. Tanya dia, Pak Hendrik enggak angkat, anaknya enggak angkat, si Catherine, si Christine, Mak Murni, mamanya enggak angkat, semua enggak angkat. Kayak ada kudeta. Mulai jam 9 malam kami adakan rapat, saya sama istri saya, kami ketua DPR sama wakil DPR rapat. Sampai jam 4 pagi kami nggak tidur, rapat memperbincangkan ini. Kita ada salah apa? Kita ada salah apa? Ada salah apa? Karena waktu itu Ibu Christine pelayanan Kamis malam, kok nggak datang? Terus ditelepon-telepon nggak bisa. Ada apa? Haleluya. Apakah masih kurang sajian-sajiannya? Sampai jam 4 pagi. Tapi kalau saudara ya telepon saya nggak angkat, wah pasti saudara bilang, wah pendeta ini udah terkenal sekarang lupa saya kan. Haleluya. Haleluya. Terus terang kalau orang telepon satu pagi itu bisa kadang 10 orang, 15 orang. Tanya Daniel, asal telepon dia terulang, gini loh Pak, gini Pak, gini. Enggak intinya aja, intinya Bu, gini. Kamu nona penyonya, nona intimu apa sekarang ini? Perutku mual-mual, udah itu perut mual-mual. Ceritanya terbanyak, aku malas. Tapi kalau kau ngomong, lihat, mana pernah ku bilang begitu? Ku biarin kau ngomong. Karena apa? Itulah penderitaanku, menanggung yang Tuhan belum tanggung. Aku udah tanggung. Yesus sudah tanggung dosamu. Tapi tabiat-tabiatmu yang hidup sehari-hari ini aku yang tanggung. Bukan nanggung dosa, nanggung beban otak. Haleluya. Bener, tanya Pak Hendrik, tanya tuh sekeluarga,
Besok jam berapa baru bisa dihubungi? Waduh, saya nggak tahu bagaimana ya. Tapi intinya katanya semua tertidur nyenyak. Lenyap. Padahal saya bilang, iya, ada 2 orang masih aktif. Online aktif. Kan kita tahu yang aktif tuh dimatiin. Sakitnya bukan di sini, di sini. Itu maksudnya ini, saya baru paham. Jadi saudara, waktu Yesus 3,5 tahun di bumi, dia hanya menghadapi hal-hal yang umum saja. Tapi ketika dia naik ke sorga, Paulus menggantikannya. Banyak yang aneh-aneh lebih lagi. Yudas-Yudas pun banyak muncul juga di sana. Lo baca di Alkitab, banyak orang yang mengkhianati Paulus kan? Iya. Nah, kalau saya tarik ke konteks zaman sekarang ya begitu contohnya misalnya. Haleluya. Tapi giliran kita ada salah dikit aja, ini dibesar-besarin. Kalau bisa semakin besar semakin bagus. Haleluya. Itu maksudnya. Saya baru paham. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bukan karena Kristus lo maksud dia, karena jemaat. Haleluya. Dia selain rasul, dia juga adalah gembala, dia juga guru. Dia jadi banyak buka-buka penggembalaan, ditinggalkan kasih Timotius, kasih yang lain gitu. Tapi dia tetap pantau. Itu dia menderita karena itu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Kristus nggak mengalami penderitaan seperti itu. Pernah nggak Kristus ditelepon-telepon sama yang makan 5 ketol roti 2 ekor ikan? Mana pernah? Akulah yang telepon-telepon dan kau telepon aku. Itulah penderitaan. Jangan kau pikir gak menderita. Haleluya. Sedangkan ibu ini aja, Ibu Trisnawati, besok aku jam 4 pagi ikut ya. Ketemu di mana? Ya, aku telepon-telepon gak angkat-angkat. Menderita. Tapi puji Tuhan dia masih punya pengertian. Diganti dengan kertas. Kertas yang merah. Bukan kertas hijau gambar parang, bukan. Diganti, Pak. Aku gantilah. Itu yang untuk anak jalanan. Puji Tuhan. Iya. Sekarang kolektif saudara, saya tidak ambil sama sekali. Termasuk kolektif saya. Saya kalau khotbah begini malam bayar 100.000 kolektif. Untuk khotbah aja saya bayar. Bayangkan, gila gak? Orang kan dibayar, saya bayar. Kamis bayar, ini bayar, berarti kan sebulan 800. Itu nggak diambil. Saya bilang jangan ambil lagi. Itu untuk anak jalanan. Nggak ambil. Terus kita makan dari mana? Dari angin aja. Dari Tuhan. Entah gimana. Terserah. Haleluya. Tapi sampai hari ini aku sehat walafiat. Haleluya. Oh puji Tuhan, Timor Leste hadir ternyata. Oh berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi dia ini memang asli negaranya Timor Leste, saudara. Bukan orang Timor Leste jadi warga negara Indonesia, bukan. Masih kewarganegaraan Timor Leste, tapi lagi berobat di Jakarta. Jadi mereka tinggal di apartemen berobat. Jadi selama berapa lama di Jakarta ini, mereka katanya mau ibadah di sini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya punya kenangan manis buat Timor Leste. Waktu itu Timur perang pro kemerdekaan dengan anti pemerintah ya, dengan pro kemerdekaan dengan apa itu istilahnya nggak ngerti lah. Yang anti pemerintah dengan anti Indonesia dengan yang pro. Saudara, saya lari ke Kisar itu waktu zaman itu. Terus setelah jadi Timor Leste, saya datang lagi. Waktu itu istri saya hamil. Saya sudah namakan anak saya Deborah, padahal belum tahu, dokter aja belum tahu, baru sebulan itu anak di kandungan, belum tahu dokter ini jenis kelaminnya apa. Saya bilang Deborah. Saya khotbah di Timor Leste, ada sebulan saya keliling-keliling di wilayah sana sampai Atambua mana-mana, NTT. Wah, saudara, sampai saya mau ketemu itu siapa perdana menterinya itu waktu itu, iya Hasan Agus Mau itu. Wah, hampir digertak pakai stop. Wow, orang saya menerobos saja, saya orang gitu. Iya. Ngapain gue pikir perdana menteri gue ini kan utusan Tuhan, begitu aja. Bener, mau ditembak. Iya. Saksinya ada itu, bapaknya si Joshua tuh. Siapa? Joshua apa siapa tuh yang udah jadi disub itu, itu saksinya. Dia di jauhan dia, ketakutan sagala. Wow. Dia di mobil jauh sono, saya begini.
Saya pastor, saya bilang, langsung senjata stop. Saya doain tumpang tangan tuh tentara-tentara. In Jesus name, yuk. Sayang waktu itu Daniel nggak ada. Masih kecil, kalau ada dulu masuk, seru itu. Haleluya. Akhirnya mereka cerita curhat. Tolong Pak doakan keluarga saya yang masih ada di NTT, di Indonesia. Kita dulu satu negara, satu bangsa. Dulu kita satu bangsa sama mereka ini. Sekarang beda. Dia udah punya paspor lain dengan paspor kita. Hah? Ya saya bingung-bingung. Karena mereka bilang, gue gak punya paspor. Ya, makanya urus paspor lo. Masa paspor aja gak punya? Semua warga negara harus punya. Supaya kau bisa mana-mana. Entah gimana kita kan gampang lari langsung ke Singapura kayak kemana rame-rame. Kan kita gak tahu, betul kan? Haleluya. Kami sekeluarga puji Tuhan, semua saya dan 5 anak saya, istri saya sudah punya paspor. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dari mana duitnya Pak? Dari burung di udara. Iya, tinggal ngomong aja waktu itu, betul. Iya, nggak bayar, ngomong doang. Lo yang bayar nggak tahu siapa yang bayar. Ya itu, haleluya. Karena kan saya tanpa itu saya buktinya nggak kena corona. Haleluya. Nah, jadi ini saya kasih tahu juga sama Anda nih, di luar Anda harus prokes bener loh. Iya, di luar harus prokes loh Anda. Jangan mentang-mentang lu udah 2 kali suntik vaksin sosokan. Saya sudah layani 7 orang yang 2 kali vaksin kena corona. Bahkan yang sudah 2 kali nanti 3 kali, 4 kali. Tapi jangan anggar lu kalau sudah vaksin. Tetap prokes di luar. Kok di sini sudah steril. Halo. Iya. Tadi malaikat udah dispektan semua ini. Jangan lu pikir lu pas masuk disemprot tuh lu nggak terasa. Lah alam roh nggak ada terasa alam roh. Lah namanya alam roh. Betul nggak? Haleluya. Jadi saudara, ini maksud ayat ini. Jadi kalau kau tahu bagaimana penderitaan seorang gembala, engkau pasti terus berdoa buat gembalamu. Haleluya. Belum lagi yang lain-lain, yang di luaran sana. Dulu saya orangnya paling apa ya? Langsung bereaksi itu. Kalau misalnya ada channel Islam mengupload punya saya, langsung saya beraksi. Gimana? Sekarang enggak. Oh mantap, mainkan terus. Saya tidur aja nyenyak. Dikirim-kirim orang, Pak ini. Ya, bilangnya kristenisasi lah, doain orang kufiah. Ini gini, bisa dipenjara, bisa ini. Mana bisa, berada aja aneh-aneh. Haleluya. Orang dia mau didoain, kenapa emang? Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 13 dan 16. Baca. Ini penderitaan. Oke? Ayat 13 sampai 16. Cepat, 3, 2, 1. Sebagaimana berkata-kata yang mendapatkan dari Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan Nah, saya artikan satu-satu ya, biar Anda jangan gagal paham ya. Terlebih Malaysia, Taiwan, ada beberapa orang yang di Taiwan tuh yang menjadi subscribe, apalagi Kamboja, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam paling setia ini. Ada namanya di sana Bukit Doa Hosana. Mereka hampir tiap hari nonton YouTube saya. Puji Tuhan, uang Brunei sekarang naik. Puji Tuhan. Terima kasih. Kemarin ada yang memberkati kemarin dari Brunei. Terima kasih ya. Kita doakan. Tetap kita akan layani jiwa-jiwa yang terlantar. Haleluya. Apa lagi? Tolong bilang-bilangin. Arab. Apa lagi? Pakistan. Haleluya. Seterusnya lah, udah hampir semua negara lah. Haleluya. Ya, terima kasih atas dukungan saudara semua. Amerika, Australia. Ada ibu-ibu kemarin dari Australia katanya ngasih berkat. Puji Tuhan, ibu diberkati. Bapak Gading belum. Haleluya, benar kemarin dari Australia katanya, tapi nggak tahu saya berapa. Haleluya, haleluya. Yang ngasih tahu temennya ini pernah berkatin saya. Pak sudah masuk belum Pak? Apanya yang masuk? Aku bilang aku lagi makan di pinggir jalan. Kok di pinggir jalan Pak? Iyalah, kok di tengah jalan mati lah aku. Di pinggir jalan lah. Iya, haleluya.
ibu ini Pak ya namanya. Oh iya nanti saya, kalau itu kan kalau saya print kan ada nama. Iya. Udah masuk Pak? Belum tahu, belum saya print. Gue bilang. Tapi kayaknya ada nambah sih 1,5 juta ini, gue bilang gitu. Tapi nggak tahu apa dia atau belum masuk lagi. Kalau belum masuk lagi puji Tuhan berarti orang lain kan tambah lagi kan begitu. Haleluya. Makanya semakin banyak di sini tertusuk, semakin mengalir tuh berkat. Makanya tusuk-tusukinlah saya supaya banyak berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia sebaliknya bersukacitalah. Kan aneh kan? Masa menderita bersukacita? Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara, jangan kau pikir ini Kristus yang kasih penderitaan. Kristus senang kau menderita. Enggak mungkin lah aku suka anakku ini menderita. Pasti aku pingin anakku ini senang-senang bahagia. Tetapi banyak situasi kondisi keadaan orang-orang lain di dunia ini yang gak suka dengan saudara. Haleluya. Sehingga sakitnya di sini. Tapi Alkitab bilang bersukacitalah karena kamu tahu bahwa itu kamu rasakan itu bukan karena kamu tapi karena Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kebenaran. Next, biar tahu maksud ayat ini. Next, terus coba 3, 2, 1 baca. Berbahagialah kamu jika kamu didustakan nama Kristus, sebab roh kebenaran itu roh Allah ada pada. Nah itu maksudnya. Yang di atas tadi kaitannya dengan ini. Bukan lu karena nyopet, bukan lu karena rampok, bukan lu karena ganggu bini orang, terus lu dinista. Itu nggak ada kemuliaan Tuhan. Lu hidup dalam Tuhan, tapi lu tetap dinista. Lihat tuh, cara doanya hula-balaba. Saya sering digituin oleh orang Kristen. Orang Kristen, dibilangnya saya bahasa setan hula-balaba. Oh. Orang Kristen nista saya, bayangkan. Saya mau laporin polisi, sayang orang Kristen. Lah kan menista juga itu, nah. Penistaan bahasa roh. Iya. Wah, aku senang kali kalau gitu. Benar saya dinista. Lihat dong enggak. Kalian yang kalian tonton Korea mulu sih. Kalau kau nonton terus YouTube rohani pasti muncul yang gitu. Pasti muncul. Tapi kalau Korea terus. Makanya lu gaya-gaya lu kayak Korea. Iya. Memang betul lu Korea Utara kan dari sana. Dolok Sanggul kan? Sama Dolok Masiul. Haleluya. Kalau kita dinista karena nama Kristus kita bahagia. Next, cepat. 3, 2, 1. Janganlah ada kamu kita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Itulah cerdasnya otak saya. Belum kita baca ayatnya udah gua jelasin malah. Ayo 16. Kan udah gua jelasin tadi. 3, 2, 1. Tetapi jika ia menjelaskan maka jangan ia malu karena ia muliakan Allah. Haleluya. Ini Bapak ini ya. Ini sekarang ikut Tuhan Yesus. Tapi keluarganya masih Muslim. Nah, mungkin dia dinista. Gak apa-apa Pak. Haleluya. Dulu saya dinista terus Pak sama keluarga saya. Sekarang mereka lihat, ternyata benar adik saya itu ada terang Tuhan. Haleluya. Karena kakak saya itu kan menjabat Ibu Bayangkara. Nggak tahu sekarang udah pensiun belum suaminya ya. Tapi intinya waktu itu ya. Nah, terus dia cerita sama istri si polisi nih, kok kalian beda sih kayak adik saya? Dia bilang, adik saya itu dulu perokok, pemabuk, pembunuh. Itu setelah ikut Yesus berubah. Di rumahnya itu ada doa pagi. Kan gak pernah ada doa. Kami sholat 5 waktu sehari semalam. Waduh. Malu kan? Malu. Haleluya. Sekarang mereka gak ada menista lagi. Mereka heran. Ikut Yesus luar biasa. Haleluya. Dengan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Kenapa ini? Kenapa ini saya sampaikan penderitaan seperti ini? Yohanes 16 ayat 33. Kadang ada langkah iman, kadang ada langkah pencegahan. Kalau terjadi apa-apa Anda sudah paham. 3, 2, 1. Semuanya dikatakan kepada supaya kamu berdoanya saudara-saudara dalam dunia kita percaya tetap kuat. Haleluya.
Jadi saudara, ada dua cara ya. Ada kadangkala kita positive thinking terus, ada kadangkala kita harus jaga-jaga. Kalau terjadi begini, aku udah begini. Kalau terjadi begini, ini biasanya polisi punya ini. Polisi pikiran harus negatif thinking terus. Harus. Kalau bilang aman semua, aman, toto terjadilah. Toto udah bom. Makanya di 88 itu nggak boleh, walaupun kondisi begini jangan bilang aman. Harus begitu. Haleluya, paham maksud saya? Jadi ku sampaikan ini, sekali waktu terjadi penderitaan penganiayaan terhadap saudara, Anda tidak menyangkal Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak menyangkal Tuhan. Haleluya. Jangan sangkal Tuhan. Saya bukan membela penista agama, tetapi kalaupun itu dianggap penista seperti Muhammad Kacci, ya, tapi sampai sekarang dia tidak menyangkal Tuhan. Itu dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ini maksudnya, ya. Kenapa ada janji Tuhan? Tuhan sudah ngalaminya lebih dulu. Dan kuatkanlah hatimu. Tuhan sudah ngalahkan dunia. Jadi engkau tinggal jalani aja. Semua itu diberesin Tuhan. Haleluya. 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 Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. Haleluya. Cepat. Iya. Besok saya kasih dia khotbah. Kayaknya dia pingin khotbah. Asal saya khotbah, dia khotbah juga di situ. Haleluya. Itu enak ya di sini. Banyak pengkhotbahnya. 3, 2, 1. Haleluya. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Jadi jangan lu mau jalan-jalan tol biasa. Ikutin jejak gurumu. Dia dihina, dicaci, dimaki semuanya, tapi dia tetap menjalankan misinya. Haleluya. Jadi seorang murid tidak lebih dari Yesus. Dihina nggak? Dicaci nggak? Disiksa nggak? Ya kalau itu kau alami ya biasalah. Kalau kau tidak menyangkal Tuhan, artinya kau telah tamat. Tamat di sini bukan isdet. Tamat artinya kau dapat piagam, kau dapat ijazah, tamat SMA, tamat itu, tamat ini. Haleluya. Tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, saya percepat. Haleluya. Apa yang kita terima kalau kita tetap setia dalam penderitaan ini? Roma 8 ayat 17. Saya percepat. Roma 8 3, 2, 1. Haleluya. Ini yang kita dapat kalau kita setia, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi guru itu murid nggak lebih dari guru, sama. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tetapi di sini ada syaratnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jangan kau pikir Tuhan kasih penderitaan, Tuhan suka kau menderita, bukan. Jikalau itu kau hadapi, kau tenang aja, Tuhan tetap bersamamu, itu maksudnya. Haleluya. Itu di situ. Kita menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya ketika kau dicaci, dimaki, mau dibunuh orang, jangan takut, Tuhan turun merasakan. Amin. Bukan kau sendiri. Haleluya. Haleluya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Biar selesai. 2 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Ini yang kita dapatkan. Haleluya. Tinggal lu pilih, mau menderita bersama Tuhan setia atau lari. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang kakinya udah diamputasi. Pertama nggak ada rasa, sekarang ada dikit Pak, ada rasa. Terus kau percaya? Sekalipun. Luar biasa. Bukan walaupun, sekalipun. Haleluya. Bukan kalaupun, tapi sekalipun. Haleluya. Luar biasa. Kita harus punya iman yang luar biasa. Jangan yang biasa-biasa. Haleluya. Giliran dikasih pecel, alhamdulillah. Iya. Giliran cuma nasi doang, nasi putih sama sambal yang nggak jelas. Wah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waduh, jangan. Tetap alhamdulillah. Iya. Maksud saya tetap bersyukur. Loh kenapa Pak? Keceplosan aja. Iya, tapi artinya sama, bukan, nggak salah. Iya. 3, tapi lu jangan gara-gara lu angkat telur sama Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Jangan. Itu saya bukan angkat telur, keceplosan. Ayo, 3, 2, 1. Terus. Loh, kok ke situ? 2 Timotius. Oh, salah tuh. Ayat berapa? Tadi dari 13. Ya, ayat 13. Tadi udah. Sudah? Udah. 12-13 maksud saya. Wah, 12-13. Jadi Anda sama saya itu cuma 12-13. Itu maksudnya. Ya mirip-mirip kan? Like father, like son. You understand, you know? Yes? Amen? In Jesus' name. Haleluya. Ajari Bu, ini dia bahasa Jerman hebat nih. Nanti ajari aku bahasa Jerman Bu ya. Soalnya ada juga pengikut-pengikut kita di Jerman sana. Ya. 3, 2, 1. Oh ya, jadi kita harus kalau kita bertekun kita merintah sama Tuhan. Kalau kita nyangkal, dia pun nyangkal. Haleluya. Terus. Ayat 13. 3, 2, 1. Saudara, Anda kalau nggak bisa memahami ini, itu disebabkan karena Anda mau cocokkan firman ini dengan otakmu. Jangan. Otakmu yang dicocokkan ke firman, bukan firman dicocokkan ke sini. Ini cocokkan ke sono. Jangan cocologi. Nah, jadi maksudnya ini begini saudara. Jangan kok ayat ini, jika kita tidak setia, Tuhan pun tetap setia. Walaupun aku nggak setia, Tuhan setia terus. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Aku tetap dilindungi Tuhan. Walaupun aku nggak gereja, aku nggak berdoa, aku nggak setia, Tuhan tetap setia. Bukan gitu artinya. Ini artinya sifat Tuhan nggak berubah. Sifat Tuhan itu setia. Baca benar-benar baik-baik di Wahyu. Dia itu juga gelarnya setia dan amin. Makanya kalau kau belum nikah atau udah nikah belum punya anak, nanti hamil istrimu, kasih namanya si setia atau si amin. Itu gelar Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kembali ke ayat 12 biar Anda tahu, biar clear. Clear. Ayat 12. Iya, ada ibu-ibu bilang, aku kalau dengar Bapak khotbah paham bener. Bahasanya sederhana tapi maknanya dalam. Ada orang bahasanya tinggi, maknanya cetek. Kata, ini. Keren kan pendetamu kan? Ih, mana ada pendeta sekeren nih, lihat. Wow, sampai si Kristen bilang, kalau Bapak begini-begini. Wah, biar kelihatan. Bukan Kristen. Bukan biar kelihatan, memang gini gerakku. Kalau saya pakai walaupun harga murah pikirnya mahal. Semua yang ku pakai murah-murah. Ini sepatu cuma 400, tapi udah bertahun-tahun gak rusak-rusak. Ini celana-celana murah semua ini. Cuma karena saya pakai orang bilang gitu 2 juta. Enggak. Cuma 150 paling 200 gitu. Cuma orang iri semua gimana? Ini. Ini bisa lanjut lagi. Saya tahu ini kalau ketawa terus ini. Iya, ini artinya nggak lapar nih. Kalau yang diam-diam ini udah lapar nih, lihat. Haleluya, udah lapar nih, Pak. Ini terakhir. Makanya semangat dong. Iya, bukan terakhir pertemuan. Ada pertemuan besok lagi. Iya. Bukan di udara, bukan. Di darat. Ya, pertemuan di udara bahaya itu. Ada pertemuan di udara, itu udah mau dibawa ke yang lahat. Ya, alam barja. Iya, ketemu sana nongkar-nangkir. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, jangan pernah menyangkal Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa sekarang. Dulu yang takut-takut sekarang udah buka. Ada yang baru-baru masih tutup, nggak apa-apa. Sekarang kita tutup-tutupan, buka-bukaan sama aja. Iya. Soalnya gini, tadi aku ketemu Ibu Trisnain di bawah.
Karena dia minta surat baptisan. Gimana buat surat, fotonya nggak ada. Iya kan? Kan foto itu nanti ditempel. Masa dia yang dibaptis terus foto gua tempel? Kan aneh. Gua cap sendiri jadi nama gua Trisnawati dong. Betul nggak? Nah, terus ketemu di situ dia pakai tutup. Ini siapa, aku bilang? Ini Bu Trisnawati. Iya bener nggak? Iya mana fotonya? Oh lupa Pak katanya. Bukan, kita nggak ada surat segini banyak. Cuma nulisnya aja malas. Takutku kan dia cerita sama orang. Kan begini, mulut-mulut orang kan aneh-aneh. Itu si Lubis baptis nggak punya surat kan? Banyak surat segini surat. Bahkan ada orang ya mau bayar saya 7 juta, nggak dinikahin asal ada buat surat nikah. Nggak mau gua. Iya, biar dia bisa urus apa namanya, catatan sipil, baru urus itu harta warisan. Nggak mau gua. Lu lain, lu nggak percaya Yesus, nggak Pak, biar aja Pak, yang penting enggak. Bayangkan surat itu bisa dijual-jual, saudara. Iya, kalau ada pendeta begini bertobat loh, jual surat. Iya, orang nggak diberkati kok minta surat, betul nggak? Jadi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan setia. Anda mau setia? Betul Pak Hendrik? Mau jam 12 malam saya telepon tetap angkat ya. Setia. Bangkit berdiri tetap setia. Haleluya. Haleluya. Enak kan? Tengok di sini pulang semua wajahnya seger. Mana ada wajah yang cemberut-cemberut. Itulah luar biasanya kalau ada urapan Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari angkat hatimu. Angkat pikiranmu. Arahkan kepada Kristus. Saya harap Anda tahu maksud saya. Angkat pikiranmu, tadi pikiranmu turun gitu. Angkat, arahkan kepada Tuhan. Haleluya. Push. Haleluya. Siapa yang mau berjanji setia sama Tuhan? Haleluya. Dalam kondisi situasi apapun tetap setia. Setia melayani Tuhan, setia sama Tuhan, jangan menyangkal Tuhan dalam kondisi apapun. Bahkan sekalipun kita sudah diperhadapkan dengan antara mati dan hidup, kita tetap setia. Haleluya. Saudara, Anda tidak perlu berpikir, wah ini bisa mengakibatkan kematian. Kematian itu kapan saja bisa datang. Iya, orang duduk di kursi yang baik-baik pun bisa mati. Tapi orang yang nyebrang sungai pun bisa hidup. Jadi kematian itu kapan aja bisa jadi. Jangan takut. Karena kita pulang kampung. Tuhan sudah siapkan rumah di sana. Iya, saya tahu banyak di sini rumahnya nggak ada AC, di sana dingin, AC banyak. Udah disiapkan selimut di sana. Haleluya, jangan takut mati. Haleluya. Tapi jangan juga kau berani mati. Kau harus berani hidup, tapi jangan takut mati. Anda paham maksudnya? Takutku kau bom bunuh diri lagi. Jangan bunuh diri. Tapi jangan takut kalau kau dianiaya, disiksa, dimaki, dikucilkan, nggak usah takut. Asal kau dalam Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Haleluya. Aku sudah diproses Tuhan untuk itu semua. Haleluya. Urat takutku udah putus satu-satu. Haleluya. Luar biasa. Kalau kita dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ada sukacita. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kau masih takut, kau tidak punya kasih yang sempurna. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Hadapi hidup ini. Kalaupun kau sekarang lagi menderita karena satu dan lain hal, jangan pernah menyangkal Tuhan. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Tetap setia sama Yesus. Pasti ada jalan keluar. Percayalah, ada jalan keluar. Saya udah 30 tahun melayani. Saya udah banyak menjalani yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh di sini, tantangan-tantangan. Tapi tetap saya setia sampai hari ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami tetap setia dalam segala hal. Walaupun banyak masalah, persoalan, penderitaan, asal kami hidup di jalan Tuhan, kami tidak gentar, kami tidak takut orang mereka-reka kejahatan, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Karena itu kami mengasihi,
semua orang dan mengampuni semua orang yang berbuat salah terhadap kami. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami tetap memuji-muji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.